Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Amar. Masih seputar timnas Indonesia yang baru saja menyelesaikan perjuangan kita di Piala Asia 2024. Meskipun kalah, jujur gua baru kali ini ngelihat timnas Indonesia itu mainnya sebagus ini menghadapi negara dengan postur yang sangat jauh, dan gaya permainan Indonesia semalam itu luar biasa ya. Tapi memang finishing atau penyelesaian akhir yang masih menjadi masalah. Berkali-kali sudah gua bilang ya, berkali-kali. Dan baru kali ini gua ngelihat Indonesia kalah, tapi kok gua nggak sekesel biasanya ya. Gue bisa nangis Pak, kalau Indonesia kalah tuh gue bisa nangis, bahkan kecewa semalaman. Gue bisa begitu. Tapi malam hari ini sampai hari ini gue meskipun ada kecewa ya, gue nggak mau bohong kalau gue nggak sedih banget tuh. Gue bohong kalau gue happy aja tuh bohong. Tapi ya mau gimana, nasib Pak gitu loh, sudah menjadi bubur gitu loh. Kita sekarang alihkan fokus ke bulan Maret, bulan yang krusial. Bulan Maret dan juga bulan Juni, bulan 3 dan juga bulan 6 adalah kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau kita bisa menang dari Vietnam, 2 kali pertemuan, yaitu di tanggal 20-an something gitu, gue lupa ya. Kalau kita menang di 2 pertemuan itu, maka peluang kita untuk lolos ke babak ke ronde berikutnya, ke ronde keempat, maka akan terbuka. Menghadapi Filipina juga akan begitu. Mudah-mudahan kita bisa meraih poin yang begitu krusial. Tapi di video ini gue mau membahas apa saja kekurangan Indonesia sepanjang Piala Asia sepanjang Piala Asia ini digelar. Dan kita mulai dari sisi pertahanan. Itu paling jelas terlihat ya, karena di pertandingan semalam itu pertahanan salah koordinasi. Bukan berantakan, tapi lebih ke salah koordinasi. Yang paling jelas terlihat adalah di gol kedua. Asnawi telat balik. Itu kan posisinya Asnawi yang gol kedua itu. Tapi Asnawi sama entah Elkan, entah Jordi, mereka tuh saling nunggu. Ketika Hernando teriak itu posisi lo itu udah telat gitu loh. Udah telat, udah keburu disundul dan gol 2-0 gitu loh. Salah koordinasi, dan akhirnya yaitu semua malapetaka akhirnya terjadi di situ. Kita udah nggak fokus, kemudian kebobolan gol ketiga, gol keempat gitu loh. Jadi ya apa ya, lini belakang tuh masih sudah rapi, tapi kadang-kadang masih bocor kayak genteng rumah lah. Kalau kena hujan dikit bocor gitu loh. Jadi kayak ya masih
banyak kebocoran lah yang harus ditambal istilahnya sama Coach Sintayong gitu. Terus yang kedua, lini tengah udah udah cukup oke. Apalagi Hafner itu main bagus pak. Lini tengah bisa kita kontrol, main bagus dia. Kalau nggak ada Ivar, Jenner sama Hafner, waduh, gua nggak tahu lini tengah kita amburadul apa gitu loh. Bagus, mereka bagus. Nah, yang masalah paling besar selain lini belakang adalah lini depan. Ini aduh parah lini depan pak. Ini bukan parah ya, kayak kontrol deh peluangnya Rafael di menit berapa itu ya. Kalau peluang itu bisa kita manfaatkan, mungkin ya ceritanya akan berbeda malam tadi gitu loh. Finishing kita tuh aduh masih berantakan. Apa ya, kayak aduh gimana ya, gua ngomong lini depan kita tuh masih finishing masih menjadi masalah. Udah deh, simple itu, finishing masih menjadi PR buat pelatih Sintayong gitu loh. Nah sekarang gimana caranya Coach Sintayong bisa mencari cara, nggak tahu gimana caranya deh supaya lini depan itu lebih tajam gitu loh. Apakah karena Ramadan Sananta tidak dimainkan? Jujur gue nggak tahu kenapa Ramadan Sananta nggak dimainkan sepanjang Piala Asia ya. Apa karena ada case khusus untuk Ramadan Sananta akan dimainkan di Piala Asia U23 April nanti? Kita nggak tahu, karena sebelum pertandingan Australia menghadapi Indonesia, asisten tim nasional Indonesia Nova Arianto, Coach Nova sempat bilang Ramadan Sananta siap diturunkan untuk menghadapi Australia. Terus mana gitu loh, mana kalau udah fit kok belum dimainkan gitu loh. Oke, mungkin ya, saya nggak mau seuzon ya, tapi mungkinkah Coach Sintayong, saya mengerti kenapa Coach Sintayong lebih memilih Rafael gitu loh, karena dia ngotot, dia mobile, dia lincah. Tapi kalau buat gua ya, Rafael Strike itu tipe mainnya itu di sayap bukan di striker gitu loh. Kalau yang murni striker itu Ramadan gitu loh, Dimas, Derajat. Tapi ya nggak tahu ya, itu kan selera pelatih yang menentukan gitu kan. Kita kan, gua sebagai pengamat hanya bisa menganalisa kenapa, bukan pelatih gua kan gitu. Gua kan cuman pengamat yang alhamdulillah dikasih kemampuan sama Allah untuk menganalisa gitu loh. Tapi kan yang menentukan itu kan semua pelatih kan gitu loh. Jadi ya kita nggak tahu lah ya, Coach Sintayong kenapa lebih memilih Rafael Strike daripada Ramadan Sananta. Dan akhirnya kita harus angkat koper dari Qatar dengan rasa hormat, rasa bangga, karena kita bisa mengukir sebuah sejarah yang selama
keikutsertaan kita di Piala Asia dari 96 sampai 2007 terakhir kita lolos ke Piala Asia, karena itulah yang terakhir kita lolos. Akhirnya Indonesia mampu mengukir sebuah sejarah yang 20, 30, 40 tahun lagi akan menjadi sebuah cerita bagi siapapun yang mendengarnya gitu loh. Jadi ya itulah sedikit apa saja masalah timnas Indonesia di Piala Asia, dan terlalu banyak kebobolan. Tercatat ini terakhir ya, tercatat Indonesia di Piala Asia ini kebobolan 10 gol gitu loh. Di Piala Asia 2004 saja kita hanya kebobolan 9 gol. Ya cuma beda 1 sih, tapi ini artinya lini belakang harus menjadi harus segera diperbaiki lagi gitu. Lini depan yang menjadi persoalan gitu. Kalau lini tengah udah bagus lah, lini tengah apalagi nanti kalau Tom Haye gabung gitu loh, dia kan pemain yang bagus banget dia Pak. Saya ngelihat permainan dia itu kayak apa ya, ini pemain bisa jadi kayak bukan Messi-nya Indonesia ya, tapi ke Ozilnya Indonesia. Kalau gua ngelihat ya gitu loh. Jadi ya itulah sedikit pembahasan kenapa Indonesia bisa gagal. Ini hanya sekedar pengoreksi ya, bukan kita membuka luka yang baru saja kering, tapi lebih ke arah mengoreksi apa yang harus diperbaiki oleh Coach Sintayong di bulan Maret nanti. Karena bulan Maret itu kita kualifikasi Piala Dunia, dan tentunya target kita bisa melangkah jauh lolos ke Piala Dunia 2026, walaupun itu tidaklah mudah gitu loh. Jadi sampai ketemu lagi di video lainnya. Terima kasih timnas Indonesia, sekali lagi jangan bersedih, dan kalian adalah pahlawan bangsa yang luar biasa. Sampai ketemu lagi di video lainnya, entah kapan gua upload lagi, mungkin baru bulan Maret waktu Indonesia main, atau besok, karena besok ada pertandingan timnas Indonesia menghadapi Uzbekistan U20 ya. Jadi sampai ketemu lagi besok mungkin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Indonesia, Garuda juara.